Jam berapa ini guys? 17.12 nih. RBL Fisika kuy. Kuy. Halo Itra Friends, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar 1A TPB 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset based learning penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot serangga. Sebelum itu, mari perkenalkan dengan anggota kelompok 5 RBL Fisika Dasar 1A TPB 17. Yang pertama, perkenalkan nama saya Rido Abdelarian dengan NIM 122370144 dari program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Sofia Panamayanti dengan NIM 122370105 dari program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbitru Robi dengan NIM 122370145 dari program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Gad Evata Simpson Purba dengan NIM 122480056 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 122370130 dari program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Daud Lodwig Anderson Hutauru dengan NIM 122370146 dari program studi teknik pertambangan. Yang pertama, pengertian dari fluida. Fluida dapat diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida dapat mencakup zat cair dan gas karena kedua zat tersebut dapat mengalir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan bahwa fluida dengan kecepatan gerak yang lebih cepat akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil, dan sebaliknya, jika fluida dengan gerakan yang lebih lambat akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Prinsip kerja dari penyemprot serangga ini adalah prinsip Bernoulli yang sama persis dengan penyemprot parfum. Ketika kita menekan pompa tabung, cairan akan keluar dari ujung pompa. Proses ini disebut prinsip Bernoulli. Rumus terkait alat yang kami buat adalah P1 ditambah setengah rho 1 dikali V1 kuadrat ditambah rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 dikali V2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G dikali H2 dengan keterangan P1 tekanan di pipa 1, P2 tekanan di pipa 2, rho 1 massa jenis pipa 1, rho 2 massa jenis pipa 2, G percepatan gravitasi, V1 kecepatan fluida pipa 1, V2 kecepatan fluida di pipa 2, H1 tinggi penampang pipa 1 dari titik acuan dan H2 tinggi penampang pipa 2 dari titik acuan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah lilin, korek api, busa sendal, lem Alteco, gunting, tutup botol, paralon panjang 25 cm, lem tembak, cutter, tutup botol, karet gelang, selang air, dan besi panjang 30 cm. Mari kita masuk untuk proses yang pertama. Pertama-tama, kita siapkan selang, botol, dan gunting. Lalu gunting selang sesuai dengan panjangnya botol tersebut, lalu dilebihkan sedikit untuk disambungkan ke pipa. Nah, kita lanjut ke proses yang kedua ya teman-teman. Untuk proses yang kedua, kita lubangi pipa menggunakan besi panas. Sambil kita memanaskan besi, kita ukur terlebih dahulu titik yang ingin dilubangi. Ukurannya 4 cm dari ujung pipa. Nah, setelah besi setidaknya sudah panas, langsung saja lubangi pipa di titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pasang selang yang telah diukur pada bagian pipa paralon yang telah dilubangi. Kemudian, rangkai spons dengan besi, lalu ikat dengan karet pada kedua ujung spons, agar spons tidak bergerak saat alat digunakan.
Selanjutnya, masukkan rangkaian besi dan spons yang telah dibuat ke dalam pipa paralon. Lalu, lem bagian selang agar tidak ada udara dari luar yang masuk saat alat digunakan. Lalu, lem ujung paralon dengan tutup botol yang sudah diberi lubang pada kedua sisi paralon. Proses selanjutnya, masukkan selang ke dalam tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya. Kemudian tutup botol tersebut dengan botol yang sudah berisi air. Kencangkan, lalu mulai mencoba untuk disemprotkan. Adapun kelebihan, kekurangan, dan saran dari alat yang kami buat. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dari alat ini adalah bahan-bahannya mudah untuk dijumpai dalam pembuatan alat ini. Kemudian harganya lebih ekonomis dibanding alat penyemprot serangga modern lainnya. Setelah itu, alatnya mudah untuk dibuat serta ramah lingkungan. Kekurangan dari alat yang kami buat adalah penggunaan pipa paralon yang terlalu kecil diameternya, sehingga ketika batang pengisap ditarik, air yang naik menjadi sedikit volumenya. Hal ini disebabkan daya tarik dari batang pengisap terlalu sedikit, sehingga air yang sudah naik pun dan didorong melalui batang pengisap akan keluar lebih sedikit. Saran untuk alat ini adalah, ketika teman-teman ingin membuat alat ini, disarankan menggunakan pipa paralon yang memiliki diameter yang besar, sehingga ketika batang pengisap ditarik akan menghasilkan air yang berada di botol naik dengan volume yang besar, dan ketika batang pengisap didorong, maka air yang keluar pun akan semakin banyak.